Shalom anak-anakku semuanya, apa kabar? Bisa harap kalian dalam keadaan sehat ya. Oke anak-anak, bertemu lagi dengan Miss Intan dan kali ini kita akan membahas tema 4E, subtema yang kedua. Perhatikan penjelasan di video ini mulai dari awal hingga selesai. Dan jangan lupa pindahkan ke buku catatan kalian masing-masing ya anak-anak. Tetap semangat dan selamat belajar. Oke deh anak-anak, kita langsung saja perhatikan ya pada gambar berikut ini. Nah, kalian kenal nggak tokoh yang ada di gambar tersebut? Nah, mereka ini diberi gelar pahlawan Olimpiade Indonesia loh. Nah, tokoh pada gambar tersebut adalah Liliana Natsir dan Tontowi Ahmad. Nah, mereka berdua ini adalah atlet bulu tangkis yang berhasil meraih medali emas pada ajang Olimpiade Rio 2016. Nah, prestasi yang mereka raih membawa nama baik bagi bangsa Indonesia di dunia internasional. Nah, perjuangan para atlet merupakan contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Karena apa? Karena mereka bekerja keras untuk memberikan manfaat bagi kepentingan bersama, yaitu kepentingan negara Indonesia. Nah, selain atlet, siapa lagi pahlawan yang berjuang untuk memberikan manfaat kepada sesama? Nah, yuk kita perhatikan teks berikut ini. Relawan sang pahlawan. Mungkin tidak banyak dari kita yang mengetahui siapakah relawan itu. Relawan merupakan seseorang yang dengan sukarela terlibat langsung dalam kegiatan membantu sesama. Para relawan biasanya turut membantu saat ada masyarakat yang tertimpa bencana alam. Mereka juga turut membantu kelompok masyarakat tertentu yang memerlukan bantuan, misalnya dalam bidang kesehatan atau pendidikan. Para relawan juga harus meninggalkan keluarga dan juga pekerjaannya untuk melakukan kegiatan kemanusiaan. Misalnya saja Ibrahim da Silva, seorang relawan yang aktif membantu para korban letusan Gunung Merapi, gempa di Manokwari, dan tsunami di Aceh. Saya sadar saya bukan orang kaya, tapi ketika kita dapat membantu orang lain, maka Tuhan akan memberikan kita lebih dari itu. Begitu kata Pak Ibrahim. Ketika terjadi bencana alam, masyarakat korban bencana memerlukan bantuan dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, relawan dari berbagai macam latar belakang datang dan menolong sesuai keahliannya masing-masing. Misalnya saja Wiwit, relawan dari pos logistik dan koordinasi relawan Wisma Mahasiswa yang sering menjadi relawan untuk mendampingi anak-anak yang tertimpa bencana alam agar tidak mengalami trauma. Wiwit mengajak anak-anak bermain dan bergembira. Ada pula Dana yang memiliki latar belakang sebagai mahasiswi Fakultas Ilmu Keperawatan. Dana turut serta dalam tim medis yang menyelenggarakan pemeriksaan dan pengobatan gratis bagi korban banjir Banten awal 2012 lalu. Dahulu, kita memiliki pejuang-pejuang yang berani berkorban demi terwujudnya kedaulatan negara Indonesia. Kini, para relawan, baik pria maupun wanita, muda maupun tua, bersedia mengorbankan kepentingan pribadi demi menolong orang-orang yang kesusahan. Tidakkah mereka patut menerima predikat pahlawan? Berikut ini merupakan makna sila kelima. Yang pertama, menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang. Kedua, menghormati hak-hak orang lain. Ketiga, tidak melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan umum.
Keempat, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Kelima, tidak bersikap boros. Keenam, menghargai hasil karya orang lain. Ketujuh, suka bekerja keras. Dan yang kedelapan, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan kebersamaan. Salah satu bentuk pengamalan sila kelima yang dapat kita terapkan adalah bekerja keras untuk meraih prestasi yang gemilang, karena dengan prestasi kita dapat membanggakan orang tua, sekolah, bahkan bangsa Indonesia. Oke, baiklah anak-anak, coba kamu perhatikan gambar tersebut, ya. Kamu pernah nggak melihat orang melakukan tindakan yang ada di gambar? Nah, kalau kamu pernah melihatnya, orang-orang tersebut merupakan pahlawan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seluruh tindakan pada gambar merupakan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh para pahlawan, baik yang berjuang di medan perang maupun kehidupan sehari-hari kita saat ini. Nah, pahlawan adalah orang yang selalu merasa ringan dalam menolong orang lain. Dan pahlawan juga lebih mementingkan kepentingan orang banyak dibandingkan kepentingan pribadinya. Nah, oleh karena itu setiap orang bisa menjadi pahlawan, termasuk kita. Contohnya saja gambar yang pertama. Anggaplah itu adalah diri kita yang sedang sakit, ya kan? Lalu ibu lebih mementingkan kesehatan kita daripada mementingkan dirinya. Ya, padahal contohnya ibu harusnya sudah ada jam waktu istirahat, ya kan? Sementara kita sakit dan ibu merawat kita pada malam hari. Nah, yang kedua, di situ ada seorang pahlawan yang membantu proses evakuasi masyarakat dari banjir. Nah, di sini jadi kita bisa simpulkan ya bahwa bapak ini tadi lebih mementingkan kepentingan orang banyak dibandingkan kepentingan pribadinya. Nah, begitu juga gambar yang ketiga, yaitu seorang guru. Dia mementingkan kepentingan murid-muridnya, ya. Apapun yang dialami gurunya di rumah mungkin dengan anak-anaknya di rumah, dengan keluarganya di rumah, dia dapat bekerja secara profesional, memberikan seluruh waktunya dan kemampuannya untuk kepentingan anak-anak didiknya. Nah, lalu yang keempat, ada seorang anak yang membantu nenek menyeberang, ya kan? Nah, jadi dari keempat gambar ini merupakan contoh sikap pengamalan sila kelima. Jadi anak-anak, kalian juga bisa menjadi pahlawan, dan kalian juga pasti dapat melihat ataupun merasakan pahlawan yang memang saat ini ada di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Contohnya seperti orang tua kita. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai wanita pemberani, yaitu kita kenal sebagai Cut Nyak Dien. Nah, berikut ini sedikit informasi mengenai Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien itu merupakan wanita bangsawan yang lahir di Aceh pada tahun 1848, wafat 6 November 1908 di Sumedang, dan karena keberaniannya Cut Nyak Dien diberi gelar pahlawan nasional.
Nah, nanti kalian boleh baca ya halaman 54. Oke anak-anak, ternyata untuk menghargai perjuangannya, tokoh Cut Nyak Dien ini diabadikan dalam berbagai benda. Misalnya pada pecahan uang kertas 10.000 tahun 1998 serta perangko. Nah, nama beliau juga digunakan sebagai nama kapal perang TNI Angkatan Laut Indonesia, yaitu KRI Cut Nyak Dien. Oke, baiklah anak-anak, demikianlah penjelasan materi hari ini. Dan jangan lupa pindahkan ke buku catatan kalian ya, dan dipelajari lebih lanjut ya. Dan ingat untuk membaca halaman 54 mengenai perjuangan Cut Nyak Dien. Oke anak-anak, salam sehat dari Miss, tetap semangat dan God bless you semuanya.